bersama-sama insya Allah selama 1 jam ke depan dipandu oleh saya. Kemudian perkenalkan, saya Aisyah dari Eko Kids. Kemudian hari ini kita juga akan kedatangan tamu yaitu Mbak Karin atau Mbak Karlina Listrafeni dari Quran Based Play. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan Mbak Karlina. Boleh ya. Jadi tamu hari ini yaitu Mbak Karin, Mbak Karlina Listrafeni, merupakan pendidik dan juga manajer dari The Fat Family, juga sebagai pengusaha dan juga founder dari @Quran Based Play dan Grow Up Mom. Saat ini aktivitasnya itu sebagai content writer di Quran Based Play dan Grow Up Mom, tim media dakwah @intujannah_id, dan juga saat ini menulis beberapa buku antologi. Jika Bapak Ibu penasaran, boleh cek akun media sosialnya di @karlinalistra. Nah, untuk webinar hari ini, kami EcoKids.id bekerja sama dengan Tunas Muda Care, yaitu lembaga filantropi yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, dan salah satu program unggulannya yaitu Rumah Belajar Yatim Pikir. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Quran Based Play, di mana Quran Based Play adalah platform dengan konsep utama playing based on Al-Quran, yang berupaya menumbuhkan fitrah keimanan anak usia 0-7 tahun lewat bermain berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, agar kita dapat melaksanakan webinar ini dengan nyaman dan lancar, silakan Bapak Ibu memasang dalam mode mute. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan tuliskan ke kolom chat, dan kita akan memulai sesi pertanyaan setelah pemaparan dari tamunya selesai. Kemudian untuk pertanyaan akan langsung dipilih oleh saya, jadi misalnya ada pertanyaan yang sama, akan kita gabungkan. Baik, kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah kita memulainya dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita semoga hari ini kita berharap dapat ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa kita langsung amalkan, dan kalau bisa kita sampaikan juga ke orang lain, seperti itu. Baik, di sini alhamdulillah sudah hadir Mbak Karin. Boleh? Mana ya Mbak Karinnya ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Karin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih, jadi kurang lebih sudah selesai dari saya. Saya akan langsung berikan waktu dan tempatnya untuk Mbak Karin. Silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Aisyah dari Eko Kids yang telah mengundang saya secara pribadi dan juga dari Grow Up Quran Based Play untuk kita sharing-sharing singkat di sini tentang bagaimana membersamai anak berdasarkan Al-Quran dan Islam. Jadi sebelumnya teman-teman, sebelum kita mulai kelas hari ini, sesi sharing-sharing singkat kita hari ini, ada baiknya saya mau ngecek suara saya ini kedengeran atau enggak ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang kira-kira mendengar suara saya, boleh angkat tangannya dong. Kita tes dulu, cek-cek. Jelas nggak gitu. Jadi agar komunikasi kita juga nyaman, aman, dan mencapai tujuannya. Insya Allah ya. Oke, alhamdulillah. Banyak nih ya yang angkat tangan juga. Berarti aman ya, insya Allah ya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karlina Listrafeni yang akrab dipanggil dengan Karin. Saya merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 1 orang putra berusia 3,5 tahun, insya Allah. Saat ini sedang menjalankan sebuah platform belajar pendidikan untuk anak-anak usia dini tepatnya bersama tim tentunya
yang kita beri nama yaitu Quran Based Play. Quran Based Play, sebelum kita masuk ke topik dan sebelum kita masuk ke materi, yuk mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar insya Allah kelas kita hari ini berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah dan dinilai sebagai ibadah, insya Allah ya. Yuk, mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah dulu ya, teman-teman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Karena udah ya kemistikain, ihdinas siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi teman-teman, kita sebelum mulai ada baiknya juga insya Allah kita sama-sama meluruskan niat ya, meluruskan niat bahwa apapun yang kita lakukan pada hari ini insya Allah semata-mata hanya ingin mencapai dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi boleh nih kepada Mbak Aisyah dan tim, boleh mulai itu di-share tentang materi kita hari ini. Kira-kira kita bahas apa ya hari ini? Yuk, mari Mbak. Nah, teman-teman, di sini kita mau cerita sedikit nih tentang pendidikan anak berbasis alam dan Islam. Kenapa ya harus alam? Kira-kira ini kita nggak apa-apa ya, kita dua arah aja, jadi teman-teman bebas kalau misalnya mau diaktifkan juga mute-nya ketika saya mengajukan pertanyaan gitu, nggak apa-apa tuh, boleh di kolom chat, boleh juga mau menanggapi, nggak apa-apa. Insya Allah kita di sini diskusinya santai, tapi walaupun santai kita harapkan dapat maknanya ya, begitu ya teman-teman. Nah, jadi pendidikan anak berbasis alam dan Islam, teman-teman kira-kira kenapa ya harus alam? Kenapa kira-kira teman-teman? Kenapa kita harus memulainya dari alam? Emangnya kalau nggak alam itu gimana gitu? Emangnya harus alam? Atau hanya untuk orang-orang tertentu saja ini pendidikan berbasis alam? Ataukah bisa dilakukan oleh semua orang gitu? Kira-kira bagaimana pendapat teman-teman sebelum kita mulai materinya? Kenapa harus berbasis alam ya kira-kira? Ada ciptaan Allah yang konkret. Alam itu kauniyah, cara mengenal Allah ya, diciptakan Allah, mendekatkan anak, wah. Karena dekat dengan kita. Ya. Lagi dong. Karena ada di sekitar kita. Karena kita hidup di alam kali ya, benar ya. Oke. Yuk, sebelum kita masuk ke materi, boleh Mbak Aisyah di next. Kita membutuhkan alam untuk hidup. Nah, jadi sebelum kita memulai membahas pendidikan alam dan Islam itu, kita harus tahu nih, kita sama-samakan persepsi dulu ya teman-teman, terkait tentang tujuan penciptaan manusia. Kira-kira untuk apa sih manusia itu diciptakan? Untuk apa sih kita diciptakan ke dunia ini? Menurut firman Allah di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang merupakan ayat ke-51, kalau tidak salah itu bertepatan dengan juz ke-27 ya, yang posisinya itu bisa di atas, bisa di bawah, di sebelah kiri, juga bisa di sebelah kanan, karena lihat Qur'annya itu di scrolling dari handphone gitu. Nah, jadi di dalam surah Az-Zariyat ini Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi teman-teman, Allah itu hanya menciptakan kita semata-mata untuk beribadah saja kepada Allah. Terlepas dari peran apapun yang kita pilih di luar sana. Mungkin di sini teman-teman beragam ya aktivitasnya, profesinya. Ada yang sebagai dokter, mungkin ada yang pengacara, ada yang sebagai pendidik, ada guru, ada juga yang sebagai ibu rumah tangga seperti saya, ada juga yang mungkin pemimpin, menteri, presiden, nah, macam-macam ya profesi itu. Nah, jadi ketika kita
beragam profesi yang kita jalani, peran kehidupan yang kita emban, semata-mata tugasnya kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi, poinnya itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Meskipun kita sebagai ibu rumah tangga, nah dikaitkan sebagai kita ya, ibu rumah tangga, sebagai orang tua yang notabene kita saat ini diamanahi oleh Allah anak-anak. Nah, jadi anak-anak kita itu, kita mendidik anak-anak kita, ya apa, untuk apa? Ya untuk beribadah juga kepada Allah. Selain kita untuk beribadah kepada Allah, kita juga mempunyai peran bagaimana mengantarkan mereka untuk memiliki tujuan yang sama seperti kita. Nah, itu tadi. Tujuannya apa? Ketika tujuan kita itu beribadah, ya anak-anak kita tentunya juga mempunyai tujuan yang sama dong, gitu kan. Tujuannya ya itu, hanya beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita mau mengantarkan anak-anak kita, nah, sebelum kita mulai parenting nih misalnya, sebelum kita mulai mendidik anak, kita niatkan tuh sama Allah. Sengaja aku, misalnya nanti, ya Allah, sengaja aku berniat untuk mendidik anakku, misalnya gitu ya. Mendidik anakku untuk menjadi orang yang sukses. Ternyata Allah nggak minta tuh kita mendidik anak kita untuk jadi sukses. Sengaja aku, ya Allah, mendidik anakku untuk menjadi dokter, misalnya. Nggak butuh, Allah nggak butuh itu. Kalau misalnya tidak dibarengi dengan tujuan utamanya tadi, beribadah kepada Allah. Jadi, apapun goals-nya, apapun perannya, tujuannya itu hanya untuk beribadah. Insya Allah, di sini kita udah menyamakan persepsi demikian ya, teman-teman. Nah, dengan kata lain, dengan memahami tujuan tersebut, maka bukan hanya kita yang memiliki tujuan demikian, tetapi juga anak-anak kita sama seperti kita memiliki tujuan tersebut. Tugas kita lah untuk mengantarkan mereka mencapai tujuan hidup seperti ini, apapun peran yang kelak mereka ambil, mereka pilih, atau lebih tepatnya Allah pilihkan untuk mereka. Nah, jadi ada kata-kata Allah pilihkan nih untuk mereka. Jadi sebenarnya peran kita di dunia ini udah kita yang milih atau Allah yang pilihkan untuk kita? Nah, boleh teman-teman jawab tuh di kolom chat. Kira-kira peran yang kita ambil di dunia ini, kita yang milih sendiri kita mau jadi apa, atau Allah yang memang sudah pilihkan untuk kita? Allah yang sudah pilihkan untuk anak-anak kita. Jauh sebelum mereka lahir, jauh sebelum mereka ada, bahkan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Oke, Allah yang pilihkan. Allah yang sudah pilihkan, yakin Allah sudah pilihkan. Oke, ya Allah yang sudah pilihkan. Kita yang pilih, ada yang kita yang pilih. Ada yang kita pilih, kadar kita yang kita perjuangkan. Wah, Masya Allah. Oke. Nah, ya Allah yang pilihkan lewat kelebihan yang kita miliki. Oke. Ada lagi? Nah, ketika kita menjadi orang tua, kita tengah menjadi leader sebenarnya, teman-teman. Kita menjadi leader bagi anak-anak kita. Kita adalah leader yang mana leader yang baik itu adalah yang dapat menghasilkan leader pula. Bagaimana kita mengharapkan dan mencita-citakan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh, sementara kita belum soleh misalnya, kita belum taat misalnya. Bagaimana kita mau mengharapkan anak-anak kita menjadi taat, sementara kita lah leader anak-anak kita. Nah, jadi sebelum kita memulai proses pendidikan itu, kita harus mendidik diri kita terlebih dahulu. Begitu. Jadi agar kiranya sejalan prosesnya, proses pendidikan kita kepada anak-anak kita, bukan hanya sebatas kita mendidik anak-anak kita, terus mereka sekolah, terus mereka bekerja, terus mereka udah selesai menikah misalnya. Lah, lantas peran kehidupan yang mereka emban itu apa? Karena mereka tidak diajarkan oleh orang tuanya. Tugas kita lah sebagai orang tua untuk mengajarkan mereka sebenarnya. Jadi sebelum kita mulai pendidikan anak, kita juga harus belajar untuk bagaimana cara mendidik anak yang benar sesuai dengan keinginan Allah. Karena buat apa kita menjalankan hidup ini kalau misalnya bertentangan dengan keinginan Allah. Jadi istilahnya sia-sia gitu. Oke, next Mbak, boleh selanjutnya kita lihat. Nah,
Jadi, mengapa mengenal Allah melalui alam raya? Nah, jadi ini tadi jawaban dari judul kita tadi ya. Kenapa harus alam? Karena dengan melalui alam, kita itu dapat mengenal Allah. Segala sesuatu yang diciptakan, pasti ada yang membuatnya. Dengan kata lain, ada penciptanya. Jadi, ketika kita, misalnya ada nih pertanyaan dari anak-anak kita, Allah itu siapa sih, gitu ya, sering ya, gitu. Allah itu di mana sih, kok nggak kelihatan? Allah itu sesuatu yang abstrak bagi anak-anak kita, yang tidak terlihat. Apalagi untuk anak-anak usia dini ya, teman-teman. Mereka tidak bisa melihat Allah, mereka tidak bisa mengindrai Allah, baik melalui mata, pendengaran, hidung, penciuman, dan rasa tidak bisa disentuh. Tetapi mereka, kita ajarkan bagaimana caranya agar mereka mau untuk percaya bahwa Allah itu ada. Kira-kira untuk anak usia dini itu mudah nggak ya untuk menerimanya? Ada loh nak Allah, tapi mana Allah itu? Gitu kan ya. Mana sih Bu, Allah itu kok nggak kelihatan? Di mana sih rumahnya? Banyak ya pasti pertanyaan-pertanyaan anak-anak kita yang seperti itu. Nah jadi kira-kira teman-teman menjawabnya itu gimana? Kira-kira teman-teman ketika anak bertanya, Allah itu di mana sih Bu? Nah teman-teman jawabnya apa kira-kira? Yuk, boleh di chat juga, di kolom chat. Atau ada yang mau sharing? Silahkan. Allah beristiwa di atas ars. Terus anaknya nanya, ars itu di mana Bu? Gitu. Allah itu dekat. Kalau dekat, di mana nih kok nggak kelihatan di samping? Allah ada di atas. Atas mana ya kira-kira? Ars itu di atas langit. Oh, atas langit. Kok bisa tahu Allah itu ada di atas langit? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadang membingungkan ya, teman-teman. Diumpamakan semakin dekat telapak tangan, Allah itu dilihat dari binatang yang ada lihat. Wow, ini menarik nih. Allah ada di dalam hati, Masya Allah. Allah itu dekat dengan kita karena saking dekatnya tidak terlihat. Wah, ada nih juga yang nggak terlihat tetapi dia nyata ada. Tuh virus corona tuh nggak terlihat tetapi ada. Itu gimana tuh? Oke. Nah jadi gini ya teman-teman. Ini boleh dijadikan apa ya namanya cara. Bermacam cara sebenarnya untuk mengajarkan tauhid kepada anak. Mengenalkan Allah itu dengan Allah nggak bisa kita lihat karena penglihatan kita terbatas, tapi dilihat dari ciptaannya. Betul, oke. Jadi kita tahan dulu chatnya. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak kita tanya tuh, Bu, Allah itu di mana ya? Gitu. Emangnya Allah itu ada, beneran ada, gitu kan ya. Jadi ada 3 poin. Bacain Quran surah Yunus, apa tuh? Yang mana tuh? Nah, jadi ketika ada pertanyaan seperti itu dari anak-anak kita. Jadi ada 3 poin yang bisa dan boleh kita sampaikan kembali ke anak kita terkait untuk menjelaskan tentang keberadaan Allah ini. Jadi dalam apa namanya teori penciptaannya itu ada 3 poin. Yang pertama, dalam suatu penciptaan itu pasti ada yang menciptakan. Nah, yang kedua, setelah ada yang menciptakan, ada produk yang diciptakan. Nah, setelah ada pencipta dan ada produk yang diciptakan, benda yang diciptakan itu, yang ketiga adalah yang menciptakan tentu tidak sama dengan yang diciptakan. Misalnya, contoh yang gampang ya buat anak-anak yang real, misalnya kita ajak nih anak masak kue, misalnya bikin cake. Jadi ibu di sini berperan sebagai pembuat cake misalnya gitu. Ibu pembuat cake. Nah, yang ibu buat, yang ibu masak adalah cake-nya. Itu poin pertama dan kedua ya. Ada pembuat dan ada yang dibuat. Nah, yang poin yang ketiga, tentu pembuat dengan yang dibuat tidak sama bentuknya. Tidak mungkin ibu bisa membuat manusia juga gitu. Sesuatu yang sama seperti ibu. Ibu kan manusia. Ibu tidak bisa membuat yang serupa dengan ibu. Nah, ketika misalnya mau disama-samain dengan cake-nya tadi, nggak mungkin cake bisa membuat cake juga.
tentu akan berbeda siapa pencipta dengan yang diciptakan. Nah, jadi ketika anak-anak menanyakan bagaimana sih wujudnya Allah, bagaimana sih bentuknya Allah, boleh kita jelaskan seperti itu. Allah itu benar, Allah itu ada di atas ars, Allah itu letaknya di langit, begitu, di atas. Untuk anak-anak yang masih belum paham secara konkret, bisa kita jelaskan atas. Oh, atas, berarti kan itu lumayan konkret ya. Karena kalau misalnya kita jelaskan di atas, ars itu di mana? Mereka mungkin bertanya-tanya lagi. Ya, ars itu di langit gitu. Nah, jadi wujud Allah itu seperti apa, Bu? Gitu. Jadi bagaimana cara kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita, ya seperti itu tadi. Nah, yang kedua, mengenalkan Allah anak-anak kita itu tentu dengan penciptaannya. Apa yang telah diciptakannya? Karena Allah di sini berperan sebagai pencipta, tentu ada yang diciptakan oleh Allah. Contoh yang paling dekat, yang bisa diindrai oleh anak-anak kita, bisa dilihat, dirasa, didengar, disentuh, dicium gitu. Itu semuanya ada di alam, teman-teman. Jadi mengapa kita perlu kembali ke alam? Karena alam itu, segala sesuatu yang ada di alam itu adalah produk ciptaan Allah. Jadi bagaimana kita untuk berusaha mengenal Allah, kita mulai dari mengenal ciptaan-ciptaan Allah. Oke, selanjutnya. Nah, cintai alam berarti mencintai penciptanya. Jadi buat apa sih kita ke alam, kembali ke alam gitu ya? Ya kalau misalnya kita mau berusaha untuk mencintai Allah, ya kita harus mencintai juga dong ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu ya salah satunya alam gitu. Banyak hal-hal di alam yang bisa kita ajak anak-anak kita untuk kita ajarkan kepada mereka untuk mulai mencintai alam. Karena alam itu dapat dijadikan 4 poin seperti ini. Yang pertama itu alam sebagai ruang belajar anak. Yang kedua, alam sebagai media dan bahan ajar. Yang ketiga, alam sebagai objek belajar. Yang keempat, alam adalah sarana untuk mengenal penciptanya. Nah, jadi belajar itu boleh ya teman-teman kita bedakan antara belajar dengan sekolah. Nah, kalau belajar itu bisa di mana aja, bisa kapan saja, dan bisa dengan siapa saja, termasuk belajar di alam. Itu adalah proses pendidikan. Nah, jadi ketika pelajaran anak-anak usia dini biasanya itu yang mereka butuhkan adalah ruang gerak. Ketika kita memfasilitasi anak untuk memiliki ruang gerak yang luas, insya Allah dari situ mereka akan belajar lebih mudah karena yang bisa mereka sentuh. Jadi mereka tidak hanya belajar melalui textbook ataupun worksheet ataupun printable seperti itu, buku-buku teks. Misalnya kita ajak anak untuk yuk nak kita belajar nih tentang kehidupan katak misalnya. Kita ajak anak, ada bukunya nih, di buku itu ada gambar kecebong misalnya. Terus ada katak muda, katak dewasa yang bermetamorfosis seperti itu. Ya anak hanya melihat gitu. Melihat yang bekerja hanya indera penglihatannya, tetapi akan berbeda jika kita membawa anak-anaknya langsung untuk mencari kecebong misalnya. Yuk kita cari kecebong, kita pelihara, misalnya kayak gitu. Kita akan lihat bagaimana proses mereka bermetamorfosis. Wah, ternyata mereka bermetamorfosis itu karena kuasa Allah loh. Jadi hal-hal seperti itu yang mereka rasakan secara langsung dan pengalamannya terasa oleh anak-anak kita, insya Allah itu akan lebih melekat dan esensinya itu insya Allah lebih menarik daripada hanya membaca textbook ataupun printable ataupun kartu-kartu flashcard seperti itu. Insya Allah belajar di alam akan lebih mengena dan diingat sepanjang kehidupan anak-anak kita. Yang kedua itu alam sebagai media dan bahan ajar. Alam yang sangat kaya menyediakan berbagai jenis benda yang bisa digunakan sebagai media dan bahan ajar yang diperlukan untuk mendukung efektivitas program pembelajaran. Nah, jadi di alam itu semua sudah tersedia. Ada batu, ada tanah, ada daun, ada ranting, ada pohon, sungai, laut, danau, semuanya. Ada angin, bahkan. Nah, dari situ, dari objek-objek yang ada di alam itu sendiri, kita bisa tuh belajar. Karena mereka itu sudah berbeda, beragam. Bentuknya beda, teksturnya berbeda. Dengan keberagaman itu, nah itu menandakan bahwa ada tuh di baliknya
sosok yang maha kuasa yang menciptakan beragam bentuk itu. Kita ajak lagi tuh anak. Bisa nggak kira-kira kita menciptakan bentuk yang serupa seperti ini? Dialog-dialog seperti ini, insya Allah ketika kita bangun kepada anak-anak kita, mereka akan tumbuh pola pikirnya dan semakin menyadari bahwa ternyata oh ya benar ya, ternyata kita nggak bisa menciptakannya ini, ada sesuatu yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang ketiga itu anak sebagai objek belajar alam sebagai objek belajar. Nah, jadi proses pembelajaran melalui pengamatan dan uji coba terhadap gejala-gejala alam misalnya hujan gitu ya, ada panas, ada hujan, perubahan-perubahan iklim, terus ada itu akan mengasah daya kritis dan kepekaan anak yang membawa kesadaran akan kuasa Allah itu tadi. Nah, yang keempat itu adalah sarana mengenal pencipta. Tadi sudah kita bahas bagaimana dengan kita mengenal pencipta kita, yaitu kita mulai untuk dari kenalan dengan ciptaannya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu kita masuk ke fitrah alam. Fitrah alam ini, emang ada fitrah alam. Fitrah alam itu adalah semua potensi unik yang Allah berikan kepada bumi, di mana seseorang dilahirkan takdir pada ruang tersebut. Maksudnya begini. Nah, jadi Indonesia dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala itu beragam kontur tanah gitu ya, beragam ada yang beragam ekosistem. Ada yang di pegunungan, ada yang di laut, seperti itu. Nah, jadi fitrah alam ini adalah misalnya anak-anak orang-orang yang hidup di daerah pesisir pantai tentu berbeda dengan orang-orang yang hidup di pegunungan. Jadi saking fitrah ini tumbuh diberikan Allah benar-benar secara totalitas gitu ya teman-teman. Menurut penelitian, bahkan untuk usus dan lambung anak-anak yang hidup di daerah pinggir pantai, sebut saja anak-anak nelayan atau anak-anak yang tinggal di laut, di pinggir laut, itu berbeda dengan lambung dan usus anak-anak yang tinggal di daerah pegunungan. Kenapa? Karena Allah menyediakan ekosistem yang berbeda antara keduanya. Ekosistem yang diperuntukkan oleh anak-anak yang misalnya tinggal di daerah pesisir pantai itu berfokus kepada Allah menyiapkan lambung dan usus mereka itu untuk dapat memakan ikan lebih banyak daripada anak-anak yang tinggal di pegunungan. Sampai sedetail itu Allah menciptakannya. Karena ini berdasarkan penelitian ya, jadi ada yang telah meneliti dan memang benar adanya sampai ke lambung saja, Allah sudah mendesain sedemikian rupa. Oke, next. Nah, jadi penelitian menegaskan bahwa alam dapat sangat membantu anak belajar membangun kepercayaan diri mereka, mengurangi gejala gangguan hiperaktif akibat kurangnya perhatian, menenangkan anak, serta membantu mereka untuk fokus. Nah, jadi oke, bentar ya. Nah, jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita sering-sering tuh ngajakin anak ke alam, anak-anak itu akan menjadi terpenuhi ruang geraknya. Ketika mereka telah terpenuhi ruang geraknya, mereka itu akan semakin percaya diri. Kenapa? Karena mereka bebas mengeksplor pengalaman-pengalaman baru dibandingkan dengan anak yang seringnya hanya belajar di rumah saja. Nah, kemudian ketika ada anak yang hiperaktif, misalnya banyak gangguan hiperaktif, terlalu aktif, banyak yang istilahnya cari perhatian, begitu. Itu karena mereka memang tidak dipenuhi ruang geraknya tadi. Jadi sehingga mereka mencari perhatian kepada orang tuanya. Ada yang sering mengganggu, ada yang sering mengganggu temannya, menarik-narik, atau sering nangis malah.
Nah, itu bisa diatasi insya Allah dengan mengajak anak-anak kita untuk back to nature, kembali ke alam. Yuk, di alam kita bebas berlari, kita bebas explore, bisa melompat, bisa memanjat. Selama masih dalam kondisi yang aman, insya Allah ini akan menjadi ruang belajar bagi anak-anak kita. Nah, selanjutnya, ini juga akan membantu mereka untuk fokus. Next. Jadi, nah bahkan alam memainkan peran untuk mengurangi bullying. Nah, kenapa? Karena alam itu, ketika kita bermain di alam, kita itu akan cenderung bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya, gitu ya. Jadi kita kalau misalnya main di alam itu sendirian itu nggak seru. Kita main di alam itu sendirian nggak asik. Kita pasti nyari teman. Nah, jadi ketika kita mencari teman, maka di situ akan tumbuh tuh rasa percaya diri bagi anak, dan juga model-model bekerja sama antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, juga ini merupakan penangkal obesitas, menarik ya, penangkal obesitas bagi anak dan kelebihan berat badan. Nah, soalnya anak-anak yang sering terpapar dengan gadget atau screen yang ruang geraknya itu terbatas dibandingkan dengan anak yang aktif bergerak di alam, di luar rumah. Nggak mesti alam itu yang harus, yang gimana ya, nggak harus ke hutan, gitu nggak perlu sebenarnya. Jadi cukup kita keluar rumah aja, itu sudah merupakan alam. Itu udah merupakan ruang belajar bagi anak-anak kita. Jadi ketika kita mengajak anak-anak kita untuk keluar rumah saja, itu untuk sudah memberikan ruang gerak bagi mereka, ruang belajar bagi mereka. Jadi jangan kita anggap kok keluar main-main, lari-lari itu anak-anak nggak belajar. Belum tentu. Justru ketika kita memfasilitasi mereka belajar berlari yang bukan sekedar berlari, itu akan menjadikan nilai plus bagi mereka bahwa berlari juga bisa untuk proses belajar gitu. Oke, next. Nah, ada yang menarik di sini, ada pendidikan karakter, yaitu nature or nurture. Jadi, untuk anak usia dini, yang perlu dikembangkan itu adalah pendidikan karakter mereka, bukan kemampuan akademis ataupun kognitif. Jadi kita fokus itu membangun bagaimana sih pendidikan karakter untuk anak-anak kita. Pertanyaannya, karakter ini adalah nature, alami, yang sudah ada, yang dilahirkan, ataukah nurture, yang dibangun, yang ditumbuhkan. Nah, menurut Imam Ghazali, karakter adalah setiap perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia tanpa diawali oleh proses berpikir. Jadi, tanpa berpikir, karakter itu muncul. Karena karakter itu inherent, merupakan sikap dan sifat yang melekat pada diri seseorang. Nah, jadi pertanyaannya nih teman-teman, karakter itu nature or nurture? Yuk, kira-kira menurut teman-teman apa ya? Karakter itu alami, atau dilahirkan atau ditumbuhkan. 20% nature, 80% nurture. Keduanya nurture, ditumbuhkan. Oke. Ada lagi? Nurture lebih dominan. Alasannya apa? Ada nurture. Oke. Ya, selanjutnya Mbak Aisyah, kita lihat di sini. Pendidikan karakter itu lebih dominan kemana? Oke. Karakter itu adalah hasil dari fitrah dan adab. Fitrah itu adalah nature dan adab itu adalah nurture. Nah, fitrah itu adalah sesuatu yang dilahirkan, sesuatu yang telah Allah install dalam diri kita. Dan sebelum kita diinstal pada setiap jiwa manusia, setelah raga ditiupkan ruh, berarti sudah ada di dalam diri kita, tinggal kita menghidupkan dan mengeluarkannya untuk dapat kita tumbuh paripurna si fitrah itu tadi. Yang kedua itu adalah adab. Adab itu disebut dengan nurture. Nurture karakter yaitu adab. Adab itu kalau fitrah itu, kalau adab itu adalah takdir. Nah, jadi dari mana adab ini dapat tumbuh? Tentu saja dari kitabullah. Kitabullah itu apa? Kitabullah itu adalah Al-Quran. Jadi sesuatu yang sudah ada, dilahirkan, ditambah dengan sesuatu yang kita tumbuhkan dari kehidupan kita sehari-hari, proses belajar kita setiap hari,
itu yang nantinya akan membentuk karakter kita, membentuk karakter anak-anak kita. Nah, jadi dari mana kita memperoleh untuk membangun adab itu tadi? Ya, sumber utamanya adalah kitabullah, kembali ke Al-Quran. Next. Jadi penting ya teman-teman, Allah saja menyuruh kita untuk Iqra. Surat pertama yang muncul, yang dititipkan kepada Rasulullah SAW adalah Iqra. Iqra itulah bacalah. Nah, membaca di sini bukan hanya meliputi membaca tulisan, bukan meliputi membaca Al-Quran saja, tapi juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Semua tanda-tanda kebesaran Allah itu, di mana kita menemukannya? Di alam. Jadi alam memang adalah ruang belajar kita, ruang bermain kita, karena Allah juga telah mengajak kita untuk kembali ke alam secara tidak langsung. Oke, next. Jadi, nah, ada yang namanya Quran Based Play. Nah, Quran Based Play ini kita ambil dari kitabullah tadi. Kitabullah itu adalah proses bagaimana kita membangun karakter kita agar tumbuhlah adab pada diri kita. Nah, di Quran Based Play ini kita adalah proses bermain yang berbasis dengan Al-Quran, di mana suatu cara mendidik dan bermain dengan anak yang bertujuan untuk lebih dekat dengan Allah melalui ayat-ayat Al-Quran dengan cara menentukan ide bermain dari Al-Quran sebagai upaya untuk menghidupkan fitrah keimanan. Jadi balik lagi ya teman-teman. Buat apa sih kita, saya dan tim itu merancang Quran Based Play itu tadi? Ya itu tadi, selain kita untuk menumbuhkan fitrah, juga ternyata kita berpotensi untuk bertujuan untuk menghidupkan adab juga. Untuk apa? Fitrah dan adab ketika disatukan, maka goals-nya apa? Tujuannya adalah pembentukan karakter. Yang insya Allah dengan kita membentuk karakter anak-anak kita yang berbasis dengan Al-Quran, harapannya kita, anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang bukan hanya saja sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi juga mereka cinta kepada Al-Quran. Karena mereka sudah melihat, mereka sudah paham bahwa ternyata Al-Quran itu keren. Al-Quran itu adalah selain sebagai pedoman hidup, juga sebagai sumber belajar mereka sehari-hari, sebagai sumber mereka bermain. Bahkan sesuatu yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh kita, misalnya orang tua, bahwa ternyata ada loh belajar tentang warna itu ada di dalam Al-Quran. Sebegitu sempurnanya Al-Quran Allah ciptakan. Mengapa kita belum mulai untuk back to kitabullah, back to nature itu tadi? Tujuannya apa? Untuk membentuk karakter anak-anak kita. Next. Nah, jadi di sini kita telah melakukan praktik Quran Based Play. Caranya itu bagaimana sih? Ribet nggak sih? Gitu kan ya. Jadi tujuannya itu sebenarnya selain untuk anak-anak kita dapat bermain berbasis dengan Al-Quran untuk menumbuhkan fitrah keimanan mereka agar mereka cinta kepada Al-Quran sebelum mereka paham dengan Al-Quran itu, juga bermanfaat untuk kita orang tuanya agar kita juga semakin dekat dengan Al-Quran. Karena menjadikan Al-Quran sebagai pedoman adalah upaya untuk kita untuk meraih tujuan penciptaan kita di awal tadi. Tujuan penciptaan kita apa? Beribadah kepada Allah. Nah, jadi salah satunya itu. Caranya untuk praktik Quran Based Play itu yang pertama adalah kita menentukan temanya terlebih dahulu. Misalnya tema bermain kita tentang daun, gitu kan ya. Setelah itu kita susun temanya, kita mau main daun-daun nih sama anak. Banyak kan daun-daun gugur itu lagi musim hujan nih, banyak daun-daun gugur di teras rumah misalnya gitu. Kita mau main tentang daun nih. Oh iya, setelah ketemu temanya, mau main daun besok hari misalnya, kita cari tuh ayat yang sesuai dengan daun. Misalnya di Quran Surah Al-An'am ada ya, ayat 59, ada itu Allah menceritakan tentang tanaman dan daun-daun, seperti itu. Nah, ketika sudah ketemu tema dan juga ketemu dengan ayatnya, yang ketiga itu tugasnya apa? Prosesnya apa ya? Bermain. Kita jadikan, kita ajak anak-anak kita untuk bermain dengan daun. Kecil ya suaranya? Kecil ya? Jelas, Mbak Karin?
Oh jelas. Nah jadi yang ketiga itu bermain. Kita bermain tuh dengan daun-daun yang ini namanya yang apa? Yang gugur tadi. Misalnya kemarin kita ada tuh bikin tema menjadi detektif kebersihan. Yuk kita ajak tuh anak-anak kita. Yuk nak jadi detektif kebersihan hari ini. Tuh banyak daun-daun gugur tuh. Setiap daun yang gugur berarti kita menemukan satu apa ya misalnya satu harta karun misalnya. Ya ajak tuh anak-anak untuk membersihkan daun-daun yang gugur tadi. Ketika misalnya sehari-hari kita tidak mengaitkan dengan permainan, membersihkan daun itu adalah sesuatu hal yang membosankan. Ketika kita menyuruh anak, yuk kita sapu-sapu bersih-bersih, males deh gitu misalnya. Tetapi ketika kita angkat suatu tema, sesuatu hal yang membosankan tadi bisa berubah menjadi menyenangkan. Nah, setelah bermain, kita kembali ke alam, kita nature walk, kita jalan di sekitar rumah kita aja, di sekitar rumah kita mencari daun-daun yang gugur misalnya kita bersihkan. Terus kita nature play, kita bermain misalnya daun yang gugur tadi kita jadikan permainan misalnya. Kita lukis misalnya daun yang kering tadi, yang gugur tadi dengan berbagai macam emosi, emotikon misalnya. Ada yang daunnya senyum, ada yang daunnya sedih. Nah, justru dari daun-daun yang sampah tadi, gugur tadi, kita bisa jadikan sebagai nature play dengan mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita bisa loh belajar emosi dari sini. Ada loh beragam emosi yang bisa kita pelajarin. Contohnya seperti ini gitu. Nah, setelah itu kita read aloud ataupun talkin. Nah, di sini pentingnya karena apa? Karena pada saat kita bermain, kita cukup bermain dengan anak-anak kita. Ketika kita melakukan talkin ataupun read aloud, kalau saya pribadi, saya lebih prefer untuk melakukannya di malam hari ketika menjelang tidur. Jadi kita itu benar-benar ambil Qurannya, bukan Quran lewat handphone, benar-benar ada mushafnya gitu ya. Jadi kita memang baca dengan anak sesuai dengan adab, nggak usah banyak-banyak ayat yang kita jadikan ide bermain tadi pagi aja gitu. Kita baca lagi Qurannya, kita bacakan dengan keras kepada anak kita beserta artinya juga. Kita ceritakan nih, kita improvisasi bahwa ternyata oh iya nak, di Al-Quran juga ada loh ternyata cerita tentang daun yang gugur. Ternyata daun yang gugur itu ada loh yang yang berkehendak untuk dia bisa gugur. Dia nggak bisa gugur sendiri gitu. Ada bantuan dari angin. Siapa yang menyuruh angin? Allah yang menyuruh angin. Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya itu balik lagi ya ke Allah. Seperti itu. Nah, jadi di poin kelima yaitu narasi. Ketika kita sudah bercerita kepada anak kita, yuk kita ajak lagi anak kita untuk mengemukakan pendapatnya. Kita tanya tuh sama anak kita. Kita ajak anak kita lagi berdialog. Kita tanyakan lagi, gimana perasaan kamu main tentang daun hari ini dari detektif kebersihan? Bagaimana daun-daunnya tadi yang terkumpul, warnanya apa? Bentuknya bagaimana? Kita tanyakan lagi kepada anak-anak kita. Nah, jadi dari daun-daun tadi siapa yang menciptakannya? Seperti itu. Jadi insya Allah selain mereka merasakan sendiri pengalamannya secara nyata di alam, mereka juga anak-anak kita dapat mengemukakan pendapatnya. Untuk apa sih pentingnya mengemukakan pendapat ini? Ini untuk menumbuhkan fitrah kepercayaan diri anak-anak kita, bagaimana mereka mengemukakan pendapat, bagaimana mereka tumbuh kepemimpinannya juga dari cara mengemukakan pendapat tadi. Jadi latihlah terus anak-anak kita, tanya terus. Ketika anak-anak kita bertanya, kita tanya balik. Ketika anak-anak kita menjawab, kita tanya balik lagi. Pokoknya kita tanya terus anak-anak. Pakai rumus 5W1H. Itu dia. Apa, bagaimana, siapa, kapan. Dari situ kita bisa mengeksplor karakter anak kita, bagaimana mereka proses berpikir mereka insya Allah akan terbangun dengan cara ini. Oke, next. Ada yang pelan ya suaranya ya? Ada yang pelan ya? Nah, ini sedikit lagi. Ini adalah daily routine. Jadi ketika kita tidak bisa membersamai anak-anak kita di alam misalnya setiap hari gitu kan ya. Tapi pastikan ketika ketiga hal ini kita lakukan di rumah setiap harinya. Apa itu?
Yang pertama itu anak, pastikan anak memiliki sesuatu atau seseorang untuk dicintai setiap hari. Pastikan mereka memiliki sesuatu atau seseorang untuk dicintai setiap hari. Bisa hewan peliharaan, bisa tumbuhan yang dipelihara, bisa kita orang tuanya juga gitu. Jadi pokoknya ada suatu kegiatan yang dimana anak mengutarakan bahwa mereka sayang kepada kita, sayang kepada temannya, seperti itu. Yang kedua, pastikan setiap hari anak itu memiliki sesuatu untuk dikerjakan. Bagaimana caranya agar anak mampu menunjukkan pada kita bahwa dia telah berhasil melakukan sesuatu. Jadi terus tetap menghargai apapun karya anak kita, misalnya apapun seabsurd apapun itu. Jadi ketika mereka menunjukkan karya mereka, misalnya yang karya mereka itu adalah tumpahan makanan misalnya, bagi mereka itu adalah karya, ya hargai saja, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, anak memiliki sesuatu untuk dipikirkan setiap hari. Bagaimana sih caranya agar anak memiliki sesuatu untuk dipikirkan setiap hari? Yaitu tadi dengan cara mengajak anak untuk bernarasi. Tanyakan kepada mereka. Sering-sering bertanya kepada mereka. Dengan cara ketika mereka bertanya kepada kita balik tanya kepada mereka. Nah, ketika mereka telah menjawabnya, kita tetap tanya kepada mereka lagi. Sampai akhirnya mereka bisa paham sendiri, terbentuk proses berpikir pada mereka. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai sejauh ini, lumayan ya, 46 menit. 46 menit teman-teman, semoga tidak bosan, semoga tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada yang dapat dipetik hikmahnya, dapat bermanfaat juga bagi teman-teman. Di sini kita saling tukar pikiran, saling belajar, saling bertumbuh insya Allah. Yuk, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Karin. Pemaparannya kurang lebih dari pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan di grup sudah banyak yang terjawab nih, Mbak Karin. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, tapi ada pertanyaan nih yang spesifik. Jadi, kapan ya pembelajaran Quran Based Play ini dimulai? Adakah kata terlambat atau sebagainya? Kemudian juga bagaimana kalau misalnya mungkin orang tua ini tinggal di lingkungan yang kurang mendukung gitu. Jadi bagaimana? Nah, jadi sebenarnya Quran Based Play ini kan tadi goals-nya itu kan pendidikan yang berdasarkan berbasis Al-Quran, mengangkat ide main yang berbasis dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Jadi ketika anaknya masih bayi ataupun anaknya masih kecil, belum bisa diajak bermain yang gimana-gimana gitu kan ya, nggak apa-apa. Kita bisa ambil dari sudut talkinnya, dari sudut read aloud-nya. Jadi ketika kita tidak bisa menuntaskan semuanya sekaligus, ketika kita tidak dapat semuanya seperti itu, jadi jangan kita tinggalkan semuanya juga gitu. Jadi ketika anak kita belum bisa main, nggak apa-apa, kita bacakan aja ayatnya, kita talkin aja ayatnya. Insya Allah itu akan membantu anak-anak kita untuk tetap terpapar, tetap terkoneksi dengan Al-Quran gitu Mbak. Jadi ketika anaknya belum bisa main nggak apa-apa, bacain aja. Nah, jadi idealnya memang anak-anak bisa mulai berinteraksi, bermain seperti dengan cara seperti ini ketika anak-anak sudah mulai bisa diajak berkomunikasi, sudah bisa diajak berbicara, seperti itu. Kira-kira umur 1 tahunan lebih sudah bisa, soalnya kan fokusnya itu adalah pendidikan, fokusnya itu adalah kegiatan sensorik dan motorik anak. Jadi ketika anak masih di usia dini, fokus kegiatannya itu adalah kegiatan yang bersumber dengan fokusnya itu motorik dan sensorik mereka gitu. Kemudian free play, bebas aja mainnya mau gimana, sesuai dengan keinginan mereka. Tumbuhkan saja imajinasi anak-anak kita. Jadi ketika kita itu menyusun atau merancang permainan yang saklek, yang kaku, itu justru
malah cenderung menciderai fitrah anak-anak kita. Karena fitrah anak-anak usia dini itu ya bebas bermain. Mereka menggunakan imajinasi mereka gitu. Jadi jangan kita batasi. Ketika mereka memang sudah mulai masih umur 1,5 tahun misalnya, kita bisa ajak tuh bikin-bikin yang sensory play. Kita bisa tuh ajak-ajak juga keluar, pegang-pegang daun misalnya, atau rumput-rumput gitu. Kita tetap aja kita ajak ngobrol, ini loh Allah yang ciptain. Nggak ada yang bisa menciptakannya selain Allah. Seperti itu, Mbak. Jadi dialog-dialog iman kepada anak tetap bisa dibangun dari sejak dini. Insya Allah. Baik, terima kasih Mbak Karin. Selanjutnya ada yang menyinggung masalah lesson plan nih Mbak Karin. Tadi juga sempat disinggung masalah usia yang berbeda-beda. Nah, bagaimana ya kita sebagai orang tua itu bisa menyusun pembelajaran atau temanya sesuai dengan usianya, terus kemudian dari jenis kelaminnya, terus penentuan indikatornya itu bagaimana Mbak? Sebenarnya kalau misalnya kita mau menyusun lesson plan, menurut saya ya, menyusun lesson plan, misalnya anak kita ada 3, ada yang usianya masih bayi 1 tahun, ada yang 3 tahun, dan ada yang 5 tahun, seperti itu. Jadi karena usianya masih termasuk usia dini, ya nggak apa-apa, disamakan aja permainannya. Tetapi untuk si kakak yang lebih besar, boleh ditingkatkan level kesulitannya seperti itu. Misalnya gini, kita mau tema daun misalnya, atau kakaknya udah sekolah, misalnya udah SD, umurnya 7 tahun, berarti udah mulai boleh tuh terpapar, udah mulai diajarin dengan pendidikan kognitif, yaitu calistung, baca, tulis, dan hitung gitu. Nah, jadi ketika misalnya si adik, kita mau ngambil temanya daun tadi gitu ya, si adik yang masih bayi nggak apa-apa tuh, fokusnya ke motorik mereka aja, bagaimana mereka misalnya kita ajak earthing gitu, berjalan di alam tanpa alas kaki misalnya, tapi sambil menginjak rumput. Ketika misalnya ada rumput, nah itu merupakan sensorik dan motorik plus sekaligus bagi si bayinya. Nah, bagi si kakak yang usia 3 tahun misalnya, ajak mereka mengambil daun-daun tadi, seperti itu. Ajak si kakak untuk mengumpulkannya saja. Nah, untuk si kakak yang lebih besar, yang sudah lebih tua umurnya, selain mengumpulkan, ajak juga dia untuk menghitungnya gitu. Jadi dibedakan, ada tingkat kesulitan yang berbeda antara si adik dengan si kakak. Tergantung kita sih bagaimana menempatkannya. Ketika si kakak misalnya minatnya, tergantung minat si kakak. Ketika kakak minatnya itu melukis, ya jadikan media daun-daun tadi untuk melukis, seperti itu. Jadi tidak ada batasan, tergantung aktivitas anak saja. Jadi jangan kita, aku nggak bisa nih, bingung nih, nggak kreatif gitu, nggak kepikiran mau bikin seperti itu gitu, ya nggak apa-apa, sediakan aja ke anak daun, nanti dia bisa olah sendiri, karena anak itu tercipta memang sudah kreatif dari sananya. Sedangkan maaf kata, anak dengan ludah mereka sendiri itu, mereka tuh bisa bermain, mereka bisa merasakan kesenangannya sendiri. Apalagi ketika kita memang sudah menyiapkan sesuatu yang menarik bagi mereka, tapi jangan bawa daunnya ke rumah. Nah, mungkin kreativitasnya bisa mandek gitu kan, terbatas oleh ruang. Tetap aja di alam, pasti insya Allah bakal keluar sendiri tuh ide-ide dari anak. Coba deh kita tumbuhin, kita perhatiin gitu, insya Allah. Jadi nggak usah, kalau misalnya untuk anak yang usia dini nggak perlu saklek-saklek harus lesson plan segala macam, itu sebenarnya belum dibutuhkan. Kenapa? Karena itu dibutuhkan nanti ketika sudah usia sekolah, sudah usia latih yang dimulai dari 7 tahun ke atas. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Apakah menjawab kira-kira? Semoga menjawab ya. Ada ini sih, ada satu hal lagi yang belum terjawab. Jadi kalau belajar seperti itu, Mbak Karin, apakah diulang atau sebagainya sampai tercapai apa ya? Tujuannya gitu ya. Tujuannya, sebenarnya bagaimana Mbak Karin tahu pembelajaran itu sudah tercapai gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita tujuannya itu sudah tercapai atau belum,
untuk anak yang masih usia dini, sebenarnya kita nggak perlu saklek-saklek harus anak udah mencapai ini, anak sudah mencapai itu. Sebenarnya nggak perlu loh, Mbak. Jadi karena itu justru membatasi imajinasi mereka yang sedang bertumbuh. Ketika kita memang anaknya usia dini, yang memang fokusnya itu hanya bermain, jadi nggak usah dinilai-nilai pakai indikator keberhasilan atau poin-poin yang gimana ya, yang runut, ada angka-angka seperti itu sebenarnya belum perlu sih menurut saya, dan sependek yang saya pahami dan pelajari. Kalau misalnya sudah tercapai, kalau ada kita sebagai orang tua untuk menilainya sendiri apakah itu sudah tercapai, kita bisa lihat tuh dari apakah karakter anak kita berubah. Soalnya fokusnya itu di pendidikan karakter, bukan pendidikan yang fokus pada kognitif dan kecerdasan anak. Belum saatnya. Sedangkan Allah saja menyuruh anak-anak kita mengajari anak-anak kita untuk mulai belajar tentang kognitif itu di usia 7 tahun. Nah, ketika di bawah itu belum perlu. Jadi buat apa kita melakukan sesuatu yang belum diperlukan dan belum disuruh oleh Allah. Itu sih menurut saya. Jadi kita fokus aja nih menumbuhkan fitrah iman yang memang benar-benar perlu untuk anak usia kita, untuk anak-anak kita di usia ini gitu. Jadi biar hemat waktu, hemat tenaga juga. Jadi kita nggak boros gitu loh Mbak, capek-capek tapi toh ternyata hasilnya nggak maksimal untuk anak-anak kita. Itu sih kalau saya pribadi. Oke, terima kasih Mbak Karin. Berarti kalau misalnya ada yang tanya, Mbak Karin dapat kurikulum acuan dari mana? Oh, awalnya itu saya memang memakai kurikulum STTPA, Mbak. Jadi kita pakai itu kurikulum PAUD ya, STTPA. Jadi ketika saya mulai membuat acuan lesson plan kepada anak saya ketika usianya masih 2,5 tahun, kalau nggak salah tahun lalu saya mulai itu merancang. Jadi tiap bulan itu saya membuat satu tema tertentu. Saya menyusun tema A sampai tema Z. Udah saya susun sesuai tema dan itu sudah ada. Nah, jadi ketika misalnya satu bulan itu saya buat satu tema. Misalnya tema bulan Januari itu tentang A, yaitu A for astronaut misalnya. Nah, jadi ketika menurut STTPA, ada tuh kognitif, ada penilaian kognitif, ada penilaian yang agama, ada art, seni gitu, ada sosial, ada emosi, seperti itu kan ya kalau STTPA. Nah, kita tambah lagi tuh dengan field trip. Bayangkan kemarin itu kita sampai field tripnya tuh ke planetarium untuk anak yang masih usianya dini banget gitu ya. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya untuk senang-senang sebenarnya, untuk bermain gitu. Selain anaknya senang, ibunya juga senang, nggak stres seperti itu kan ya. Tapi kalau saya mulai telah lagi ke belakang, saya kaji lagi sebenarnya tujuannya untuk apa sih saya melakukan ini? Apakah perlu? Nah, jadi ketika memang belum perlu, buat apa saya kerjakan? Saya mengabaikan istilahnya memperpendek, mengecilkan porsi yang anak saya butuh, yaitu fitrah keimanannya tadi, dengan menambahkan macam-macam poin-poin, ada kognitif, ada emosi, ada art, dan segala macamnya, tetapi saya tetap memasukkan agama gitu kan ya. Jadi yang tadinya ada fokus satu, malah terpecah-pecah kan ya. Jadi saya merasa, oh ternyata kayaknya nggak perlu deh anak saya untuk belajar seperti ini, belum saatnya. Yang ada anaknya nanti terlalu digegas, yang ada cepat bosan gitu. Ketika mereka cepat bosan, soalnya kalau misalnya kita mau belajar tentang kognitifnya itu tadi, pasti ada kan worksheet, pasti ada printable-nya, pasti ada buku acuan misalnya, paling nggak yang sesuai dengan tema lah, tema astronot seperti itu. Awalnya memang anak saya tertarik, 10 menit bertahan, oke. Setelah itu kabur, setelah itu lari. Ketika diberi pilihan, lebih suka baca buku atau ini apa? Bukan baca buku ya, ngerjain itu apa namanya? Mewarnain si astronotnya gitu kan ya, untuk pelajaran seninya gitu. Daripada main bola, ya lebih baik main bola di luar, lari-lari gitu. Jadi ketika saya berangkat dari pengalaman itu, kayaknya memang ini perlu dirombak deh. Anaknya belum perlu, ini perlunya hanya untuk ketika mereka nanti sudah mencapai usia latih. Itu sih kalau saya pribadi Mbak, karena berangkat dari kebutuhan anaknya juga, dan juga perlu atau tidaknya. Itu sih untuk lebih efisiensi tenaga dan waktu kita sebagai orang tua juga. Gitu Baik. Mbak, kira-kira.
Terima kasih Mbak Karin, jadi sudah cukup jelas ya posisinya Mbak Karin mengenai kurikulum ini ya, melihat kebutuhan anaknya lagi, melihat karakternya, seperti itu. Nah, sekarang, oh iya, waktunya sudah pukul 11 nih Mbak Karin, tapi masih banyak pertanyaan. Banyak apa itu pertanyaannya? Masih cukup banyak, kira-kira mau diperpanjang 10 menit? Boleh. Boleh ya? Oke. Terima kasih Mbak Karin sebelumnya. Oke, ini masuk ke pertanyaan teknis nih Mbak Karin. Usia anak saya 5 tahun, kalau diajak diskusi, ketika saya banyak bertanya, dia suka marah-marah. Terus bagaimana solusinya? Kenapa anaknya marah-marah? Niru siapa itu kira-kira? Jadi ketika anaknya marah, mungkin kebanyakan bertanya ya ibunya ya. Ketika sudah nanya anaknya belum kelar jawab, udah ditanya lagi gitu. Gimana ya solusinya kira-kira? Kalau misalnya anaknya mulai riwah ketika banyak pertanyaan, coba caranya kita kita tanya lagi, kenapa sih Kak kamu marah-marah kalau ditanya? Kira-kira jawabnya apa? Kalau misalnya kita tanya, siapa nih yang tanya? Yang bertanya, boleh itu di unmute. Saya mau tanya juga soalnya. Mbak yang bertanya tadi boleh di unmute. Siapa ya tadi? Itu yang kedua. Mbak Ida F. Nah, boleh Mbak Ida. Kira-kira Mbak Ida nanyanya ke anak tuh apa, yang seperti apa gitu Mbak? Masih ada nggak ya? Nggak ada. Kabur Mbaknya. Oke. Nah jadi kalau misalnya ada tuh momen ketika anak bertanya, tetapi ketika bertanya anaknya malah uring-uringan gitu, mungkin cara bertanya kita yang terkesan menggurui gitu. Bisa jadi kita yang ada justru kesannya ngotot. Kamu kok nggak tahu sih? Kok nggak jawab sih? Kan bisa jadi gitu ya. Jadi anaknya sebel tuh. Apa sih nanya-nanya mulu? Ibu nanya mulu, bikin sebel. Nah, malah seperti itu yang muncul. Jadi ketika kita memang harus ada tuh energi yang kita keluarkan. Jadi ada namanya hukum energi. Ketika kita mengeluarkan energi, nah jadi yang ditangkap juga energi yang sama dari anak gitu. Jadi kalau misalnya kita energinya memang kelihatan itu untuk menguji, ya anaknya juga bakal kesel. Tapi kalau misalnya kita energinya itu berdialog, benar-benar ngajakin mereka untuk berpikir gitu, insya Allah anaknya juga ada seninya gitu, seni bertanya juga ada sebenarnya. Jadi nggak ujuk-ujuk semua mau ditanyain gitu. Coba kita pakai teknik yang 5W1H tadi, what, where, when gitu kan ya, who. Coba deh kita tanyain, boleh dicoba. Kalau misalnya anaknya masih tetap uring-uringan, mungkin intonasinya bisa kali dirubah, intonasi dari si ibu untuk bertanya gitu. Sebenarnya anak-anak senang-senang aja sih ya kalau misalnya kita tanya, tapi jangan kebanyakan juga. Soalnya kan sebel ya ditanya-tanya terus ya. Secukupnya maksimal 3 kali aja. Kalau saya maksimal 3 kali. Ketika saya bertanya ke anak saya, dia jawab, saya tanya lagi, dia jawab lagi, saya tanya lagi ketiga kalinya. Saya itu stop. Ya udah, setelah selesai gitu. Terserah dia mau jawab mau enggak, tapi saya batasi 3 kali gitu Mbak. Jadi nggak monoton, anaknya juga puyeng kan ditanya-tanya terus gitu. Tapi memang setiap hari saya tanya-tanya. Setiap hari saya tanya-tanya. Oke, jadi kembali lihat anaknya sendiri, apakah sudah siap untuk ditanya, juga lihat lagi penanyanya. Kira-kira intonasinya bagaimana, cara menanyakannya seperti apa. Pertanyaannya menarik atau enggak, kadang gitu ya, kadang membosankan, diulang-ulang itu mulu yang ditanyain gitu kan ya. Bisa jadi kan, atau malah pertanyaannya cenderung memojokkan. Nah, anaknya udah bisa tahu tuh, insya Allah dari energi si yang bertanya. Coba ditelaah lagi niatnya bertanya untuk apa gitu. Oke. Satu lagi nih pertanyaan Mbak Karin ya kira-kira. Dari Ibu Linda, bagaimana ya menumbuhkan fitrah keimanan anak usia 5 tahun? Sebelumnya anak saya lahir dan tumbuh di Jepang. Anak saya dekat dengan alam, tapi karena pengetahuan Islam saya yang dangkal, anak saya hanya mengenal Islam ala kadarnya saja.
bagaimana menanamkan konsep-konsep Islam di usianya yang 5 tahun. Saat saya kenalkan lewat buku Anak Tentang Tauhid, anak saya kebingungan karena gambarnya tidak berwajah. Saya juga bingung bagaimana menjelaskannya. Mohon pencerahan. Oh, jadi kalau misalnya anaknya masih 5 tahun, insya Allah itu masih dalam fase golden age untuk menumbuhkan fitrah keimanan. Jadi kita tidak usah merasa, oh ini aku udah terlambat, gitu. Harusnya dari bayi, nggak gitu juga. Jadi insya Allah ketika anak masih di bawah usia 7 tahun, insya Allah masih ada kesempatan kita untuk menumbuhkan fitrah keimanan anak. Bahkan untuk anak-anak yang telah mencapai usia yang lebih dari itu, belasan tahun misalnya, tetapi ternyata fitrah keimanan yang belum tumbuh, ya udah nggak apa-apa, kita ulang prosesnya, kita ulang lagi mulai dari awal, kita kenalkan lagi, kita tumbuhkan lagi bagaimana caranya agar mereka cinta kepada Allah. Yang pertama itu adalah cinta, karena buat apa kalau misalnya kita mengajarkan anak tentang Allah, tetapi ternyata mereka nggak cinta gitu. Yang pertama ditumbuhkan itu adalah cinta. Jadi kemanapun anak-anak kita hidup, kemanapun mereka dilemparkan, di Jepang, di Australia, di Indonesia gitu. Ketika cinta itu telah tumbuh di hati mereka, insya Allah kemana-mana mereka akan hidup dengan cinta itu. Jadi ketika banyak godaan-godaan pun di luar sana, ketika cinta itu telah tumbuh di hati mereka, insya Allah mereka akan bertahan dengan bahwasanya, oh iya ada Allah gitu. Jadi berbeda dengan anak-anak yang pertama kali ditumbuhkan bukan cintanya, tetapi yang ditumbuhkan adalah pengetahuan tentang Allahnya gitu, pengetahuan tentang Islamnya, pengetahuan tentang Al-Qur'annya. Mereka diwajibkan untuk membaca Al-Qur'an, mereka diharuskan untuk khatam Iqra 1 2 3 4 misalnya, atau hafal juz amma seperti itu. Tetapi mereka nggak tahu untuk apa mereka untuk melakukan itu semua. Mereka nggak ada esensinya ketika mereka melakukan itu. Buat apa sih aku melakukan ini, hafalin ini, gitu. Jadi kesannya monoton. Yang itu yang namanya pendidikan kognitif, memaksakan anak untuk hafal, tetapi mereka belum tumbuh cintanya. Jadi tumbuhkan cinta dulu. Di fase 0 sampai 7 tahun, disitulah saat kita untuk menumbuhkan cinta anak-anak kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang menyenangkan. Dengan cara mereka sukacita. Hidup anak-anak di usia itu, fokusnya itu hanya bermain. Jadi ajak anak-anak untuk cinta dengan Allah dengan cara bermain seperti itu. Insya Allah anak-anak tidak akan menolak 3 hal. Yang pertama itu adalah bermain, yang kedua itu adalah kejutan, yang ketiga itu adalah apa ya, lupa saya. Bermain, kejutan, dan hadiah ya. Cerita, oh ya cerita, benar ada nih. Mbak Atik Hoiriah, terima kasih Mbak sudah mengingatkan. Nah itu dia. Jadi insya Allah dari ketiga itu kita bisa masuk, dari ketiga cara itu kita bisa masuk untuk menumbuhkan fitrah anak kita. Pokoknya fokus aja di bermain yang tapi bukan sekedar bermain yang ada nilainya. Anak-anak kita berlari, memanjat, bergerak, tapi bukan sekedar berlari yang ada nilainya. Berlari mengejar daun-daun kering yang telah jatuh dan telah gugur itu tadi, itu bisa bernilai dibandingkan dengan berlari-lari yang bebas saja tapi tanpa nilai. Ada nilainya, ada perbedaannya, akan ada value-nya kepada anak-anak kita jika kita melibatkannya dengan Al-Quran itu tadi. Kita ajak mereka jadi detektif kebersihan, mereka berlari, mereka bergerak gitu. Kalau kamu jadi detektif kebersihan, Allah sayang sama kamu, Kak. Allah cinta sama kamu karena Allah cinta kebersihan. Kalau Allah sudah cinta kepada kamu, semua yang kamu minta insya Allah akan Allah kabulkan gitu. Jadi kita bangun dialog-dialog kepada anak kita. Nggak usah dari buku. Kalau misalnya kita belum ada rezeki misalnya untuk membeli buku yang banyak, yang bagus-bagus gitu, dari dialog-dialog iman setiap harinya yang kita bangun dengan anak-anak kita, insya Allah itu cukup membantu bagi mereka untuk tumbuh fitrah imannya. Jadi ketika kita mengharapkan mereka tumbuh fitrah imannya, tetapi fitrah iman kita sendiri belum tumbuh, nah itu pertanyaannya lagi, apakah bisa? Apakah insya Allah akan berhasil proyek yang kita canangkan itu tadi, menumbuhkan fitrah anak kita, sementara kita tidak mengupgrade fitrah keimanan kita. Nah jadi harus sejalan. Ketika kita ingin mensolehkan anak-anak kita, insya Allah kita harus mensolehkan diri kita juga, seperti itu. Itu Mbak, jadi gak usah muluk-muluk, lakukan saja yang sesuai dengan dunia anak adalah bermain, mari libatkan anak bermain yang sambil menumbuhkan fitrah iman mereka, insya Allah.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Mbak Karin. Semoga Bapak Ibu langsung terjawab, dapat inspirasi, bisa langsung mengamalkan ya, seperti Insya itu. Allah, mohon maaf apabila ada kekurangan ya teman-teman. Oke, nah Mbak Karin karena waktunya sudah habis, nanti pertanyaan yang belum terjawab akan dilanjutkan via WhatsApp ya, begitu Mbak Karin? Banyak ya masih ya? Ya, ada beberapa yang belum terjawab nih, teknis-teknis Boleh. seperti itu. Boleh. Dengan senang hati insya Allah. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk kenang-kenangan, sebelum kita tutup, saya mau ajak Bapak Ibu untuk foto dulu nih. Boleh dinyalakan videonya.